Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Sekali lagi nggak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang tetap setia di channel saya ini. Nah, untuk para sahabat yang kebetulan baru bergabung di channel ini, sahabat semua bisa memberikan dukungan atau support kepada channel ini dengan cara itu di bawah sebelah kanan, di bawah video ini di sebelah kanan ada tulisan subscribe warna merah. Silahkan sahabat semua menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu supaya berubah warna menjadi warna hitam. Nah, dengan begitu sahabat semua akan selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video saya. Mudah-mudahan setiap konten saya ini akan membahas hal-hal yang bersifat informasi ya, baik itu tentang dunia usaha, rongsok dan lain sebagainya, juga tentang motivasi, tentang masalah-masalah yang sering kita hadapi sehari-hari ya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Giling plastik atau usaha giling plastik. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan beberapa komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video saya sebelumnya. Ini banyak sekali rupanya sahabat yang sedang punya keinginan untuk mendirikan usaha menjadi seorang penggiling plastik. Nah, di sini saya yang pernah mengalami hal tersebut dan juga melihat beberapa tempat tentang penggilingan plastik, saya memiliki kewajiban moral ya kepada sahabat semua untuk memberikan informasi tentang giling plastik ini. Nah, tujuan saya supaya sahabat semua bisa melaksanakan usahanya berjalan sesuai dengan harapan sahabat semua. Jangan sampai sahabat semua mengalami kendala-kendala yang sangat berat yang nanti berakibat fatal. Sahabatku, jadi kalau usaha giling plastik ini, sekali lagi saya sambil kerja. Nah, kalau usaha giling plastik itu kalau untuk proses daur ulang atau recycle itu adalah suatu usaha yang berada pada posisi tengah ya sahabatku. Jadi di bawah penggiling plastik itu ada pengepul rongsok. Nah, di bawah pengepul rongsok itu ada para pemulung ya. Jadi terus di atasnya, di atas penggiling plastik itu ada tukang pelet ya, yang membuat plastik-plastik butiran-butiran seperti pelet. Nah, di atas pelet nanti ada pabrik yang membuat atau memproduksi barang jadi. Jadi untuk usaha giling plastik ini berada di posisi tengah dalam suatu proses daur ulang ya. Nah, sahabatku, ke proses daur ulang atau proses giling plastik ini sendiri ya, ini dalam proses kerjanya itu ada 3 hal ya yang proses kerja berkaitan dengan giling plastik. Yang pertama yaitu proses mendapatkan bahan baku ya. Yang pertama proses mendapatkan bahan baku. Terus yang kedua yaitu proses produksinya atau proses gilingnya itu sendiri ya. Nah, terus yang ketiga yaitu proses penjualan hasil giling atau hasil produksi ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para penggiling plastik ya. Tapi kendala utamanya ya, kendala yang menurut saya itu sangat berat ya, yaitu tentang proses mendapatkan bahan bakunya ya. Jadi saran saya ya, saya memberikan masukan kepada sahabat semua ya. Sebaiknya kalau misalkan memang di daerah sahabat semua itu belum banyak penggiling, dalam artian hanya ada 1-2 ya penggiling di situ dan juga jaraknya jauh, ya memang untuk usaha giling plastik ini memiliki prospek yang bagus. Akan tetapi jika memang di daerah tersebut sudah terlalu banyak penggilingnya ya,
sebaiknya kalau saya boleh memberikan masukan, sebaiknya sahabat semua itu menunda dulu ya untuk membuka usaha penggilingan plastik ya. Kenapa? Karena seperti ini ya sahabat, kalau kita paksakan ya memang terkesannya enak ya giling plastik ya, ada margin antara pembelian dengan penjualan misalkan sekitar Rp2.000, tapi kita tanpa menghitungkan hal-hal yang lain misalkan penyusutan dan lain sebagainya ya. Terkesannya enak, padahal nantinya saat kita jual ya itu kebanyakan akan merugi ya. Nah sudah menjadi suatu seperti hukum ekonomi bahwa kalau semakin banyak permintaan ya otomatis harga itu akan semakin tinggi ya. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti ini, nasib seorang penggiling plastik itu kecepit ya sahabatku. Nasib seorang penggiling plastik itu kecepit. Kecepitnya seperti apa? Di bawah ya, dari pengepul untuk mendapatkan bahan baku, karena begitu banyaknya para penggiling ya, maka akan bertabrak-tabrakan harga, nantinya akan terjadi persaingan harga di situ ya. Karena apa? Misalkan sahabatku berani membeli harga 3.000, sementara nanti penggiling yang lain berani di 3.200. Ada lagi nanti pemain baru yang berani 3.500. Nah, karena sahabatku nggak bisa mendapatkan bahan baku, otomatis nanti sahabatku akan mengikuti 3.500. Nah, 3.500 biasanya pengepul ya itu nggak akan memberikan 3.500 karena yang sebelumnya sudah dibeli 3.500, otomatis dia minta naikkan lagi 3.600 dan seterusnya. Dan ini sangat persaingan yang sangat tidak sehat ya. Sekali lagi seperti pernah saya bahas pada video saya sebelumnya, hal seperti ini ya itu bisa menguntungkan para pengepulnya atau lapaknya. Karena apa? Semakin banyak permintaan barangnya. Nah, kalau permintaan barang semakin banyak itu ya, itu biasanya pengepul itu dalam segi barang ya, itu sudah ceroboh. Cerobohnya apa? Apapun yang nggak masuk kriteria biasanya sudah dimasuk-masukkan. Kenapa? Karena mungkin prinsipnya seperti ini. Kamu nggak mau ambil, toh yang lain mau, atau yang lain nggak mau ngambil, kan kamu mau. Dan seterusnya seperti itu. Jadi yang diuntungkan adalah pengepulnya atau lapaknya. Sementara penggiling plastik ya dari atas ya, dari yang membuat peletan ya itu tidak akan mau mengikuti harga kita. Dia punya standar sendiri ya. Nanti tukang pelet juga akan menerima barang dengan kriteria mereka sendiri. Dia akan menerapkan kriterianya seperti apa dan harganya segini. Kamu nggak mau, banyak penggiling lain nantinya yang akan setor. Jadi nasib penggiling itu sebenarnya sangat terjepit seandainya memang di daerah tersebut itu sudah banyak penggiling ya. Dari atas dia sulit untuk meminta harga khusus ya. Dari bawah dia sudah bersaing harga ya, sehingga untuk mendapatkan bahan baku itu sangat sulit, dan kalau toh memang dapat itu dengan harga yang tinggi ya, yang untuk memperoleh keuntungan itu kemungkinannya sangat kecil ya. Kecuali ya lain hal kalau memang sahabatku mau menjadi penggiling yang nakal ya, dalam tanda kutip ya. Kebanyakan karena untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa mempertahankan usahanya, biasanya penggilingnya menggunakan cara-cara yang kurang baik ya. Karena sudah mendapatkan barang dengan harga tinggi dan kualitasnya juga jelek ya. Jadi biasanya penggiling sudah mengoplos ya, mengoplos barang-barang tersebut ya. Jadi permainan-permainan yang sebenarnya itu tidak pantas atau seharusnya itu dihindari karena hasil produksinya nanti jelek. Misalkan nanti giling gelasan ya, giling gelasan biasanya kalau untuk penggiling yang nakal itu sudah dicampurkan lid ya. Jadi giling gelas kotor ya, nanti saya contohkan. Nah, misalkan ini gelas kotor. Gelas kotor itu saat penggilingannya itu kan berikut tutupnya seperti ini ya. Nah, nantinya ya karena sudah ada tutupnya ini kan jenisnya lid. Nanti dia akan membeli lid yang gulungan. Nah, itu ikut digiling, dicampur nantinya seperti itu ya. Atau kalau nggak seperti itu, tepung-tepungnya nanti dicampur. Biasanya sering dicampur itu di
gelas kotor atau juga di ali-ali atau monti ya. Nah, sementara ya dengan mencampur seperti itu tujuannya untuk bisa bertahan ya, untuk agar usahanya itu tetap berjalan. Tapi pabrik yang di atas, yang tukang pelet ataupun pabrik pembuat barang jadi, itu bukan orang-orang bodoh. Dia akan tahu karena kualitas barangnya itu memang jelek, jadi mereka juga sudah menerapkan standar bahwa misalkan platformnya sebenarnya harga 10.000, tapi karena kebanyakan di bawah itu bermainnya kurang bagus ya, jadi diberikan standar harga 8.000. Jadi kalau toh memang jadi ada margin 2.000, kalau toh nanti ketemu barang jelek masih nggak rugi ya. Jadi yang kita hadapi yang di atas itu bukan orang-orang bodoh ya, jadi orang-orang yang memang sudah ada hitungan yang matang. Jadi terkesan kita memang sudah bisa mengupayakan supaya usaha kita berjalan, tapi karena hasil produksi kita jelek ya otomatis diterimanya juga dengan harga jelek. Jadi sekali lagi bagi sahabatku yang memang baru akan memulai, tolong dikaji lagi, masukan saya dikaji lagi, dipelajari kira-kira di daerah tersebut, di daerah itu ya sudah banyak penggiling belum ya. Terus juga nanti kira-kira sumber bahan bakunya itu ya, itu seperti apa nantinya persaingan di bawahnya ya. Kalau untuk masalah produksi dan menjual hasil produksinya, hasil gilingannya itu gampang sekali, banyak sekali pabrikan-pabrikan yang menerima itu ya. Nah, setelah itu juga ya sebaiknya kalau memang sahabatku sudah terlanjur membeli mesin untuk membuka usaha gilingan ya, itu alangkah baiknya kalau sahabatku mengupayakan sumber bahan bakunya itu sendiri ya, seperti saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi sahabatku kalau bisa membuatlah lapak dulu. Jadi kalau lapak itu ngambilnya langsung dari pemulung, membelinya dari pemulung, otomatis harganya ya itu sudah enggak seberapa tinggi ya. Membeli dari pemulung ya, itu membuat lapak beberapa tempat. Nah, setelah dari lapak sahabatku itu ya bisa mencapai kuota atau kapasitas daripada mesin sahabatku, misalkan mesin sahabatku kapasitasnya 1 ton atau 1,5 ton. Nah, lapak sahabatku itu bisa menghasilkan bahan baku itu sekitar 1 ton atau 1,5 ton, barulah sahabatku mendirikan usaha gilingan. Dengan begitu sahabatku tidak akan pernah kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, karena bahan bakunya didapatkan dari lapaknya sendiri. Kalau toh nanti ada yang lain ya, baik itu lapak atau pengepul lain yang akan menjual barangnya ke tempat penggilingan sahabatku, nanti sahabatku punya juga standar harga dan standar atau kriteria barang ya. Jadi kalau misalkan sahabat yang mau menjual itu nggak mau dengan kriteria dan standar yang sahabatku terapkan ya, sahabatku nggak akan dirugikan. Karena apa? Bahan bakunya sudah ada dari lapak sendiri. Tapi seandainya sahabatku itu mengandalkan bahan bakunya itu dari lapak orang ya, mau nggak mau dengan kriteria yang agak jelek barangnya, dengan harga yang sudah tinggi, mau nggak mau sahabatku harus beli. Karena apa? Tenaga kerja nganggur, mesin nggak produksi ya. Nah, jadi memaksakan diri nantinya sudah ini udah marginnya sudah sangat tipis ya, memaksakan diri harus dibeli. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, mau nggak mau sahabatku rugi atau bermain kotor, mengoplos barang supaya bisa ada untung dikit-dikit, bisa bertahan. Akan seperti itu nantinya. Nah, yang lain lagi ya, itu tentang gelasan ya. Kalau gelasan itu memang kalau untuk penerimaan barang sangat hati-hati sekali. Saya pernah mengalami itu untuk gelas bersih, gelas yang bekas-bekas kopi itu biasanya bekas kopi di slop ya. Itu penyusutannya sampai 60 sampai 70%.
Jadi saya pernah nimbang 1 kilo gelas bersih yang udah selop-selopan ya, itu saya cuci, saya jemur, terus saya timbang lagi, itu cuma jadi sekitar 3,5 on sampai 4 on itu per 1 kilo ya. Jadi hati-hatilah cara menerima barangnya, agak lebih selektif lagi ya. Terus yang utamanya ini karung seperti ini ya. Karung ini kalau yang baru-baru itu mungkin sekitar 1 kiloan, tapi kalau karung yang sudah sering kali dipakai ya, itu nanti akan kotor, kena oli dan lain sebagainya, akhirnya ada debu segala macam nempel di oli tersebut yang ada di karung itu beratnya luar biasa, itu bisa sampai 2 kilo 3 kilo satu karung. Nah itu nanti kaitannya juga dengan penyusutan ya. Terus juga kalau untuk masalah saringan nih, kalau saringan ya itu sebaiknya sahabatku yang akan memulai giling plastik itu sebaiknya menemui dulu ya yang mau menerima barang, karena kriteria masing-masing penerima itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan saringan 18 keluar 16, ada yang menggunakan saringan 16 keluar 14, ada yang 14 keluar 12 dan lain sebagainya. Jadi intinya kita sebagai penggiling kan harus mengikuti kriteria dari penerima barang kita ya. Tapi kalau itu saya kira mudah ya, mudah untuk melaksanakannya. Yang agak sulit yaitu banyak kendalanya itu di bahan baku, dan banyak sekali penggiling-penggiling yang kolab ya, karena hanya mendengar atau punya motivasi atau keinginan atau mimpi manis-manis saja ya, jadi nggak berpikir yang pahitnya. Jadi kesannya penggiling itu kan sudah kayak pabrik ya, secara prestis ya, secara gengsi kan itu juga agak mendingan ya timbang ngepul sampah, ngepul rongsok kan seperti itu. Jadi banyak yang memang seperti itu, tapi tanpa menghitung dulu atau menganalisa dulu tentang nanti bahan bakunya didapat dari mana ya. Karena itu luar biasa ya sahabatku, saya keliling di beberapa lapak itu, wah yang saya biasa diambil segini, padahal dengan pengambilan yang lama itu kalau saya hitung ya itu sudah R. Sementara dia minta naikkan lagi harganya, itu apa enggak double R nantinya. Nah seperti itu. Jadi kecuali kalau memang di daerah situ ya, di daerah tersebut memang jarang sekali penggiling ya, atau bahkan mungkin belum ada penggiling sama sekali ya. Jadi para pengepul biasanya mengirimnya itu keluar kota ya. Para pengepul rongsok atau lapak itu ngirimnya keluar kota ya, sahabatku bisa mendirikan penggilingan di situ. Itu sangat bagus prospeknya, karena tidak terjadi persaingan harga di situ ya, tidak ada tabrak-tabrakan untuk mendapatkan bahan baku ya. Nah saya kira pembahasan saya tentang giling plastik sekian ya. Sekali lagi bagi sahabatku yang mungkin ada kendala atau ada unek-unek atau apapun itu tentang usaha rongsok ataupun usaha yang lain ya, sahabatku bisa share di kolom komentar ya. Sebisa mungkin tetap akan saya tanggapi ya, sesuai dengan kemampuan saya dan mungkin apa yang pernah saya alami ya. Karena saya ingin apa yang saya punya ini, sedikit yang saya punya ya, itu bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Saya merasa sekali lagi merasa jadi beban ya, beban moral atau kewajiban moral saya untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya saya tahu ya, orang itu menjalaninya. Kalau seperti ini bahaya, kalau seperti ini bahaya. Jadi saya seperti punya kewajiban moral untuk memberikan masukan kepada sahabatku semua. Sekali lagi sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.